Halo, selamat malam teman-teman Sobat Ajaib dimanapun Anda berada. Kembali lagi di IG Live Ajaib bersama saya, Yazid Muammar. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi nih membahas tentang investasi ya. Tidak henti-hentinya kita mengajak teman-teman untuk selalu meningkatkan pengetahuan ya di investasi supaya investasi kita menjadi maksimal ya. Kali ini kita mempunyai tema adalah cara aman investasi saham dengan money management dan psikologi trading ya. Saya tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh Mas Kevas Evander ya. Beliau merupakan co-founder dari StockUp ya, teman-teman ya. Kalau belum mengikuti Instagramnya nanti ikutin aja ya, StockUp gitu ya. Ajaib juga jangan lupa. Pasti udah follow kan ya, gitu. Nah, teman-teman berbicara mengenai investasi ya, selain hal-hal yang bersifat kuantitatif atau perhitungan secara finansial, itu juga ada loh hal-hal yang berbau dengan kualitatif ya. Di antaranya adalah strategi investasi. Nah, salah satunya di sini adalah money management ya, dan juga psikologi investing gitu ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol langsung aja ya dengan pakarnya ya, teman-teman. Kita tunggu ya, semoga sebentar lagi bisa bergabung nih. Pasti seru banget dan bisa memberikan pengetahuan bagi teman-teman semua ya. Halo, selamat malam Mas Kevas. Halo Mas Yazid, Apa sehat? kabarnya nih? Sehat. Seger banget nih kayaknya Mas Ah, Kevas nih. iya dong, segar dong. Selalu kita mau kasih edukasi harus semangat. Harus semangat. Biar teman-teman juga semangat ya, teman-teman ya. Dan juga Ya, untuk teman-teman semua, sobat Ajaib maupun follower dari Mas Kevas atau Stock Up nih, mengikuti sampai akhir kalau bisa ya. Karena kita akan menyajikan pengetahuan tentang investasi yang akan berguna buat teman-teman semua ke depannya gitu ya. Nah, Mas Kevas, langsung aja nih ya kita yuk. bahas mengenai topik kita pada hari ini, yaitu cara aman investasi saham dengan money management dan psikologi investing ya. Oke, Mas, investasi saham ini kan dapat memberikan potensi keuntungan yang lumayan ya, gitu ya, Ya. dan juga menjanjikan. Tetapi di satu sisi memang mempunyai resiko ya, karena harganya Oh. ini kan ditentukan oleh market atau pasar gitu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja nih yang perlu diperhatikan oleh seorang investor agar investasinya menjadi maksimal? Oke, halo semuanya, selamat malam. Thank you Mas Yazid. Kita bahas tentang money management dan psikologi. Jadi kalau supaya portofolionya maksimal, mungkin saya baginya gini dulu. Jadi ada 3 kunci kesuksesan kalau saya bilang ya. Kunci yang pertama itu metodenya, skillnya gitu. Oke, Yang kedua adalah money manajemennya, dan yang ketiga adalah psikologinya. Nah, kebanyakan dari kita, baik yang udah lama di market atau yang baru, terkadang kita tuh sering banget fokus sama yang namanya metodenya, ya. Nah, ya, padahal sebenarnya ngomongin metode ini itu tuh cuma kalau dikatakan ya 10% aja lah untuk mempengaruhi keberhasilan kita. cuma Nah, 10% ya Mas ya? cuma 10% doang nih skill nih. Nah, Iya, iya. yang kedua adalah money management. Money management ini kalau di persentase 30% lah. Dan yang terakhir Oke. itu psikologi. Psikologi itu menurut saya itu 60%. Karena saya kasih ilustrasi dikit boleh ya Mas ya? Boleh, boleh. Jadi gini, misalnya nih kalau kita ngomongin skill gitu ya, anggap aja kita nih lagi latihan mau perang gitu. Kita belajar misalnya pakai pistol. Nah, Ya, pas latihan nih kita selalu bullseye terus, kena yang paling tengah terus, jago kan gitu. oke. Kalau Ya, latihan der jago, nembaknya ke tepat sasaran terus. Itu ngomongnya namanya skill. Money management itu gimana caranya kita ngatur peluru kita, ya kan? Jangan sampai nanti pas perang pelurunya habis, padahal musuhnya masih banyak. Nah, kalau psikologi ya gimana psikologi? Nah, kenapa psikologi dan money management itu penting? Karena gini, misalnya nih kita udah latihan tembak udah jago, terus kita terjun nih ke medan perang, ya kan? Terjun ke medan perang, ibaratnya baru mau lawan musuh, tiba-tiba pundak kita ini kena tembak duluan sama musuh. Waduh, nah, bisa panik duluan kan? Kalau ya, udah ketembak nih rasanya ya semua pelajaran yang kita pelajarin, latihan kita kayaknya hilang buyar. semua, buyar.
gitu. Kalau kita nggak punya psikologi yang bagus. Nah, sama juga di market. Ya, kita mau kuasain teknikal, fundamental, hafal rumus, bikin proyeksi jago, tapi kalau nggak bisa ngatur keuangan kita, ya, dan ngatur psikologi kita, itu ya bakal buyar semuanya juga. Ibarat baru masuk nih, baru belajar, udah semangat. Tiba-tiba IHSG turun 2% gitu misalnya. Rasanya kan sakit hati. Gitu. Nah, jadi itu ya, kenapa ngatur money management dan psikologi itu juga penting dibandingin cuma sekedar belajar, baca grafik, atau baca laporan keuangan. Biasanya kalau money manajemennya itu udah benar secara psikologi akan aman gitu ya Mas ya. Misalnya money manajemennya adalah kita dapat penghasilan, kemudian kita investasikan, kita belikan saham gitu ya. Nah, setelah semua kebutuhan itu terpenuhi, ada uang sisa untuk investasi, baru kita belikan saham. Nah, kira-kira kan harusnya seperti itu ya. Nah, itu kira-kira secara psikologinya maka akan baik juga gitu ya. Nggak terlalu terburu-buru ingin menjual atau ingin beli di harga berapapun gitu. Jadi kan kita masih mempunyai waktu, kira-kira seperti itu ya Mas ya? Iya, karena tadi kalau dibilang kayak pertama-tama gimana supaya kita maksimal. Nah, misalnya kita ada analisa, kita tahu satu saham, let's say saham A, itu bagus gitu. Tapi misal teman-temannya penganut teknikal bilang, oh ini udah agak deket-deket resisten nih, udah tinggi nih harganya. Atau yang fundamental bilang, ini margin of safety-nya nggak terlalu banyak sebenarnya gitu. Tapi karena, aduh, rasanya saya harus hari Senin besok, hari Selasa besok kayaknya harus masuk gitu. Padahal secara analisa mungkin, ini sebenarnya udah ketinggian harganya. Oh, ini harga wajarnya juga udah margin of safety-nya ada kecil. Tapi karena psikologinya, aduh FOMO, takut, hilang kesempatan, ya udah deh masuk. Akhirnya FOMO, takut, dan terus, waduh, udah tahu nih agak resiko. Harusnya kan mungkin ngatur, oke, masuknya nggak usah banyak-banyak dulu. Siapa tahu nanti dia rebound, masuknya kita bisa cicil lagi. Udah tahu tuh analisanya mungkin udah bener, gitu. Harusnya gitu. Tapi yang kadang kita lakuin sebaliknya. Enggak. Ini kata orang nih besok naik nih, bandarnya mau masuk nih, mau goreng nih katanya. All in. Nah, tiba-tiba pas all in turun. Kan seringnya gitu. Iya, betul. Jadi sehebat apapun kita sebagai investor ya teman-teman ya, kalau misalnya kita punya money management yang baik, itu bisa menyelamatkan kita gitu ya. Mau kita mau beli saham gorengan kayak atau saham lagi anjlok kayak, minimal kalau kita punya money management yang baik gitu ya, nggak terlalu terburu-buru gitu ya. Misalnya kita beberapa kali masuk gitu, kemudian kita lihat, oh ternyata arahnya salah gitu ya. Kita masih bisa selamat, masih bisa menyelamatkan uang kita ya. Ini memang masih yang selalu saya gaungkan ke teman-teman, bahwa dalam berinvestasi, yang pertama-tama dilihat itu adalah resikonya dulu, jangan untungnya terus gitu ya. Kalau resikonya udah bisa diminimalisir ya, baru deh kita ngelihat profit sebesar-besarnya itu nggak apa-apa gitu ya. Kan kita kan investasi tujuannya ingin mengembangkan uang kita gitu ya, bukannya kita ingin menghabiskan uang kita. Makanya perlu dipikirkan ya teman-teman ya, harus punya money management tadi kata Mas Kevas ya, supaya psikologi kita juga mengikuti juga gitu ya. Nah, Mas, pertanyaan kedua, seberapa penting money management dalam berinvestasi ini? Sorry Mas, agak keputus tadi, pertanyaannya boleh diulang? Ya, seberapa penting money management dalam berinvestasi saham? Oh ya, sangat penting kayak tadi yang kita bahas ya. Ya penting, karena sebenarnya gini, misalnya nih, saya kasih tahu satu saham, let's say saham ABCD gitu ya, random aja nih misalnya. Jangan ini nggak apa-apa deh, saya sebut aja misalnya saham yang lagi rame apa sih saham hari ini? Saham apa ya? Saham Telkom deh. Astra? Oh, Telkom ya, boleh Astra. Astra. Telkom atau Astra, dah kita kasih kode 2. Oke? Saham Astra dan Telkom. Dah, saya cuma ngasih tahu gitu doang. Tapi dengan informasi ini, hasil keuntungan saya bisa jadi beda loh sama Mas Yazid. Ya nggak? Ya. Padahal informasinya sama nih. Oh, dengar dari IG Live ini ya, katanya Telkom sama Astra bagus katanya. Tapi ini cuma contoh aja ya teman-teman ya. Tapi intinya mau dikasih tahu saham yang sama, tapi pasti hasilnya beda. Kenapa? Cara masuknya beda nih. Wah, kalau saya nggak berani langsung HK. Udahlah, saya ngantri di bid dulu, gitu misalnya. Ya udah, tahan. Kalau mungkin ada teman-teman yang lebih agresif,
hajar. Nah, otomatis meskipun sahamnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Nah, itu kan yang membedakan hasilnya ini apa? Karena money manajemennya. Oke, saya masuk langsung 100%, saya masuk 50% dulu. Nah, itu yang membuat perbedaan-perbedaan. Jadi, apapun analisanya sebenarnya, mau sama-sama analisanya bilangnya buy, tetap aja hasilnya beda. Nah, that's why money management itu penting. Nah, memang benar tadi Mas Yasid bilang, yang penting tahu resiko dulu. Ya, kita kadang salah fokus, kita mikirnya return, tapi jangan lupakan resikonya. Anggap saja kalau analisa kita tidak berjalan sesuai rencana. Nah, itu yang harusnya diingat teman-teman. Gimana caranya? Nah, makanya saya mau kasih tips juga nih. Misalnya ya, kita udah tahu nih mau masuk tadi Telkom sama Astra, misalnya. Pertanyaannya justru mikirnya gini dulu teman-teman, ya. Kalau misalnya saya salah, saya maksimal mau rugi berapa? Nah, itu yang membuat kadang kita trading atau investasi bisa lebih tenang. Kalau salah, maksimal kerugian saya berapa sih? Kalau teman-teman trader biasa suka pakai patokan, pokoknya sekali masuk kerugian 2% dari total portofolio out. Cut loss saja dulu. Ya, jadi dibatasi resiko. Kalau investor mungkin agak lebih lebar, Lebih panjang. ininya, Iya. lebih panjang karena selain harga mungkin masalah waktu. Oke, ini 3 bulan nggak gerak, saya keluar dulu deh, rotasi ke yang lain. Nah, tapi saya udah tahu ketika turun berapa, saya maksimal kerugiannya segitu. Nah, itu yang harusnya dihitung dulu teman-teman. Gitu. Oke. Ya, jadi dihitung dulu gitu ya. Kira-kira kalau rugi berapa, kemudian untung berapa. Nah, mungkin ada komposisinya nggak Mas Kefas? Kalau misalnya keuntungan itu kan harusnya lebih besar ya secara persentase Ya, dibandingkan kerugian gitu. betul. Ada kira-kira ada contohnya nggak? Oke, menurut saya sih baik yang trading mau yang investasi selalu melihatkan risk reward, ya risk reward. Idealnya adalah menurut saya lebih enak kalau rewardnya itu lebih tinggi, ya. Nah, jadi kalau resikonya saya tahu ini saham punya potensi turun 10% dari harga pembelian. Berarti saya harus toleransi dengan saya harus berani ngincer target keuntungan minimal 10% juga. Itu 1/1 tuh. Tapi kalau bisa 1/2, 1/3, 1/5, Lebih bagus. lebih bagus. Saya kalah pun ikhlas gitu. Saya tahu nih sebenarnya bisa 5 kali lipat dari sekarang. Maksudnya ya 5 kali lipat dibandingin resikonya. Ya buat saya hajar aja gitu. Tapi kalau sampai salah, ya udah kenanya sesuai dengan resiko. Tapi kalau benar, saya bisa untung 5 kali dari resiko. Makanya ini money management juga harus diatur dengan strategi masuknya. Karena gini, kalau 1/5 risk reward, menang 2 kali aja itu tetap untung. Iya. Ya kan? Menang 2 kali dapat ya? 10. Ya, menang 2 kali dapat 10, kalah 3 kali minus 3. Gitu. Tetap untungnya 7. Ya, bahkan kalau menang sekali pun tetap untung. Menang 5, kalah 4, masih plus 1. Nah, jadi kadang kalau ini berlaku juga sih buat yang trading ya, karena kan ada yang liatin gitu juga. Meskipun win rate-nya kecil, tapi kalau risk reward-nya benar, tetap bisa untung. Iya. Jadi yang saya tangkap dari money management ini, Mas Kefas, ini sebetulnya bukan maksudnya strategi, maksudnya ini udah kira-kira oh ini saham-saham yang bagus gitu, atau kira-kira oh ini cara untuk supaya untung gitu. Tetapi ini adalah cara untuk meminimalisir kerugian sebetulnya ya. Betul. Di mana tadi masalah stop loss ya atau resiko tadi kita tentukan sendiri, misalnya 3%. Berarti ya minimal kita untung itu ya 6% atau bahkan 9% gitu ya. Makanya kalau bisa teman-teman belinya di dekat-dekat level support karena biasanya kan nggak turun terlalu jauh tuh ya. Nah, nanti begitu sahamnya rebound naik itu, nah kalian tentukan sendiri deh dari resiko tadi. Misalnya tadi 3%. Kalau 3% turun kan itu kalau jebol biasanya ada potensi tuh 2 kali lipat ke 6%. Makanya kita kalau udah 3% ya udah kita secara logo ya udahlah kita tutup gitu ya. Tetapi nanti kalau dia rebound ya kita harus lebih besar, jangan 3%, misalnya 6% gitu ya Mas ya. Jadi risk and reward rasionya tuh dapat gitu ya. Cuma memang gini Mas ya. Ini nih money management ini saya rasa juga penting banget gitu ya. Tapi memang
sebelum kita membeli saham, tadi kan Mas Kevas sempat sindir tuh ya. Artinya eh, entry strategi, artinya itu kan harus dianalisa dulu sebetulnya sahamnya Iya, ya, tetap tetap baru pakai tetap. money management yang baik tadi gitu ya. Nah, Mm-mm. kira-kira untuk analisa saham itu dibandingkan money management itu sama-sama penting gitu ya? Atau Mm-mm. misalnya yang lebih utama itu memang analisa dulu gitu Mas Kevas? Eh, karena kalau tadi saya bikin pembobotan itu kan kalau skill itu sebenarnya 10%. Jadi apapun Iya, caranya itu sebenarnya sama aja. Bisa berhasil juga. Kedua baru kan money management. Karena gini, sebenarnya ya kayak gitu saya bilang sebenarnya nggak perlu pintar-pintar amat kok kita tuh bisa sukses di saham gitu. Kita nggak perlu IQ yang tinggi, bikin proyeksi keuangan, nggak perlu udah sebenarnya tetap banyak bisa. udah banyak analisa sebenarnya Mas ya yang dibocorin. Stock Iya, up juga suka ngasih tuh di Instagramnya teman-teman. uh, ya tetap perlu analisa sendiri. Tapi maksud saya gini, misalnya ya, kebetulan saya dulu pernah kerja dan saya punya bos. Bos saya ini kalau dibilang lebih pintar siapa untuk analisis saham, saya dengan PD mungkin saya lebih pintar gitu. Oke, ya, Tapi bos saya ini dia cuma tahu kalau Bank BCA itu layanannya bagus dan dia melihat kinerja BCA itu selalu bertumbuh. Udah itu doang analisanya. Tapi bos saya setiap bulan dapat gajian, semuanya di top up masukin beli BCA. ya, Hasilnya bagus gak? Hasilnya bagus, bagus. ya kan? Tapi ditanya laporan keuangan, jelimet-jelimet, catatan kaki, projection ngerti nggak? Nggak ngerti, Hmm, ya kan? Mau baca candlestick, reversal pattern, breakout gitu, double top nggak ngerti. nggak ngerti. Tapi skillnya cuma beli BCA, tapi manajemen dan psikologinya konsisten. Naik dia beli, turun dia beli. Cuma keyakinan bahwa BCA itu pasti bagus. Nah, makanya kadang yang tipikal sukanya nabung saham mungkin, aduh ini cara paling membosankan. Nggak pakai cang-cincong gitu ya, cuma beli Iya. rutin gitu. Tapi hasilnya bisa bagus kalau memang kita konsisten nabung gitu. Wah, turun nih harga sahamnya, aduh takut nanti makin turun lagi. Nah, malah nggak nabung-nabung, nggak konsisten. Nah, makanya Iya. bukan kadang, emang sering bahwa money management dan psikologi itu jauh lebih berperan terhadap kesuksesan kita di. Ya teman-teman ya, sebelum kita akan mengambil posisi di sebuah saham tertentu gitu ya, entah itu ya dari sisi money managementnya, kemudian nanti psikologi itu akan mengikuti juga Mas, atau psikologi itu yang utama tuh seperti apa sih menurut pandangan Mas Kevas tuh? Oke, psikologi itu salah yang paling penting lagi nih, ya kan tadi skill, money management, psikologi. Nah, Ini paling penting ya, psikologi paling penting. paling penting. Misalnya Oke. tadi kayak gini, Mas. Kita Ya, udah bikin nih risk reward 1:5, ya kan? ya, Menang sekali aja itu udah untung sebenarnya, ya kan? Tapi pas percobaan pertama cut loss. Percobaan kedua cut loss. Ketiga cut loss, keempat cut loss. Nah, kelima yang ini kelima. takut. Waduh, ini nanti gimana nih sama, jadi nggak pede dengan caranya gitu kan, padahal mungkin caranya memang benar, cuma memang kebetulan lagi nggak beruntung atau gimana. Nah, yang mempengaruhi mau masuk ke 5 ini apa? Ya, psikologi, ya kan? Masih yakin nggak dengan caranya gitu, ya kan? Kalau masih yakin, sebenarnya, waduh psikologi udah takut lah, nggak usah. Pas dilihat harga sahamnya, tuh kan, coba kalau gue beli, Ya. beneran untung 5 kali lipat. Nah, Taunya kadang kan rebound suka ya. gitu, tahunnya Iya, iya. rebound. Nah, itu yang ngaruhin siapa? Psikologi. Jadi takut masuk, aduh kebanyakan rugi jadi takut. Eh, Kadang yang paling parah tuh kayak gini, kalau saya liatin di teman-teman di market adalah ketika udah sering rugi, mereka ini malah betting lebih besar sebenarnya dan ngawur. Udahlah, pokoknya berharap yang ini beruntung dan bener supaya kerugian gue semuanya balik. Nah, biasanya kayak gitu. Oh. Malah ketika ketika apa namanya keluar dari trading plan-nya, malah dihancurin market, biasanya suka gitu. Oke. Jadi psikologi itu penting supaya kita apa? Supaya kita stick to the plan. Ya, jadi kalau misalnya kita kan punya planning ya, kita beli saham tertentu, udah kita analisa gitu. Terus kita ada money managementnya juga. Nah, secara psikologi, ternyata misalnya kena tadi ya kata Mas Kevas ya,
stop loss-nya 4 kali kayak gitu ya. Nah, teman-teman jangan ini dulu, jangan patah semangat gitu ya. Justru dianalisa ya Mas, kalau bisa ya, Ya, kesalahannya apa. Nanti kan kita juga jadi tahu, jadi belajar gitu ya. Oh, mungkin tadi dari strateginya atau tapi mana manajemennya sudah benar gitu ya. sudah Nah, benar. itu nanti lama-lama ya kita kan yang namanya nggak ada yang pasti ya, untung juga nggak pasti, apa rugi juga pasti harusnya sih nggak pasti ya Mas ya, karena saham itu kan nggak hanya turun, pasti ada naiknya gitu ya. Nah, Betul, betul. kita evaluasi lagi teman-teman ya. Jadi nanti kita akan ketemu yang namanya sistem profit ya. Sistem profit diri kita sendiri itu seperti apa. Nah, mengenai Mhm. sistem profit ini Mas Kevas, kira-kira setiap orang itu harus ngikutin cara yang sama nggak? Misalnya kalau ada buku gitu, kita ikutin plek-plek gitu ya. Mhm. Biasanya kan metodenya banyak. Atau kita Mhm. harus menemukan sendiri gitu ya, supaya nanti kita menjadi nyaman investasinya. Oke, nah ini perannya bagus sih, menarik sih. Ah, gini, mungkin secara prinsip ya kita perlu belajar dari orang lain gitu. Misalnya ya kita juga banyak belajar dari tokoh-tokoh sukses. Misalnya gimana sih Warren Buffett bisa berhasil, Peter Lynch bisa berhasil, yang trading George Soros bisa berhasil gimana, Mark Minervini berhasil gimana. Kita Ya, pun nyontek nggak masalah gitu sebenarnya. Cari tahu belajar dari orang lain tidak masalah sama sekali. Nah, yang bahaya adalah kalau ngikutin rekomendasi plek-plekan tanpa tahu kenapa dia beli. Misalnya gini, kan tidak dipungkiri lah, di luar sana banyak stock pick gitu ya Mas ya. betul. Kasih signal A, signal B, signal C. Yang kadang yang salahnya orang adalah selalu nanya, stock pick lu apa? Tapi nggak pernah nanya, begitu dikasih tahu apa, nggak pernah ditanya kenapa. Kenapa lu pilih Nah, saham ini? Nah, supaya apa? Supaya kita belajar, nanti kalau kita nggak dapat stock pick lagi, kita bisa jadi mandiri. Ya, yang orang selalu tanya kan di sini, stock pick dong besok, apa dong yang besok gitu. Jadi analisanya hanya berdasarkan si kata orang ini gitu. Tapi nah, ditanya, oh stock pick besok adalah saham Astra tadi misalnya. Kenapa Astra? Nah, itu yang penting. Nah, kalau dijelasin, oh Astra ini karena dia breakout atau karena harga sahamnya fair value-nya masih di atas. Ya ditanya, kok bisa ngitung fair value-nya gimana? Caranya gimana? Gitu. Kok pakai technical caranya gimana? Nah, itu yang sebenarnya harus ditanyain gitu. Jadi jangan telan saham mentah-mentah. Nah, ketika dijelasin, oke perhitungan saya Astra target harganya sekian sekian sekian. Buat saya nggak masuk akal analisanya. Ya udah nggak usah diikutin nggak apa-apa gitu. Nanti dicocokin. Terus kalau misalnya dijelasin, kenapa saya ikut beli Astra karena alasannya ABCD ABCD. Oh, benar juga ya, benar sesuai dengan saya analisanya. Jadi lebih yakin. Jadi ya balik-balik lagi strategi nyontek nggak apa-apa gitu ya, tapi harus kita sesuaikan juga dengan diri kita. Kita nyamannya gimana dan kita ngerti nggak maksudnya itu apa. nah, saya yakin nih teman-teman di rumah pasti mempunyai apa ya, ilmu untuk menganalisa ya. Entah Ya, itu secara fundamental atau teknikal gitu ya. Nah, tadi poinnya dari Mas Kevas adalah harus tahu dulu story-nya gitu. Jangan cuma sahamnya atau ikut-ikutan aja. Kenapa milih ini gitu ya? Ada kira-kira story-nya seperti apa. Nah, story itu kira-kira kita setuju nggak? Kalau kita setuju dan menurut kita ya memang bisa diterima gitu ya. Nah, silakan teman-teman jangan ragu untuk ambil gitu. Nanti kalau ketika terjadi misalnya di mana manajemennya kena stop loss-nya gitu ya. Nah, teman-teman silakan dievaluasi gitu ya. Oh, ternyata saya ada yang miss yang satu ini, saya nggak sependapat gitu ya. Nah, dengan kita mempunyai suatu pegangan, keyakinan dari kita, pertama kita akan belajar dan kita akan lebih mudah menemukan ya Mas ya, kira-kira sistem apa, sistem profit kayak gimana yang sesuai dengan gaya investasi kita gitu ya. betul. Nah, Mas terkait dengan psikologi investing nih gitu ya. Nah, ini ada bedanya nggak sih psikologi trading dengan psikologi investing? Nah, yang satu kan memang jangka pendek, yang satu jangka panjang. Kira-kira perbedaannya tuh terlalu jauh atau memang hanya masalah soal waktu sih? Eh, Dia beda sih ya, karena gini, kalau kayak tadi diibaratkan ke yang awal adalah, ya mungkin kalau trading tuh ibarat pakai pistol tangan, nembaknya sering. Tapi kalau investasi mungkin lebih pakai sniper, jarang-jarang tapi lebih
Gitu diharapkannya kan Iya, gitu. lebih gitu, bener. Nah, jadi memang ngatur psikologinya lebih lebih ya beda lah, semua disesuaikan. Misal kalau teman-teman yang trader gitu ya, sering liatin di depan layar, sering capek, sering transaksi tapi kok profitnya kecil gitu. Akhirnya apa? Jenuh gitu kan. Ya udah istirahat dulu, nggak liatin market dulu juga bisa, ya kan? Kalau yang Ya. investasi gitu kan, psikologinya gimana? Waduh, ini saham sebenarnya harganya murah banget, ya kan? Tapi harga sahamnya belum naik-naik nih. Ya, gimana? Ya udah, ngatur psikologinya coba belajar memastikan, wah bener nggak nih? Masih yakin nggak nih? Gitu kan. Oh ya sudah, tenang saja. Orang saya yakin bahwa analisa ini memang sahamnya nggak masuk akal murahnya gitu. Ya udah, saya kalau Bener-bener murah saya under value gitu ya. Kayak iya ya misalnya udah, keyakinan Warren Buffett itu malah turun malah dibeli lagi gitu Mas ya. Jadi dia betul tenang aja gitu. betul betul tetap tenang, nggak masalah karena saya tahu analisa saya begini dan benar. Nah makanya Ya. psikologinya beda-beda sesuai juga dengan strateginya seperti apa. Tapi intinya adalah psikologi itu kan gimana cara kita tuh ngalahin diri kita sendiri. Karena egonya kita adalah pingin untung cepat itu udah pasti itu. Pingin untung cepat dan besar dan nggak pernah salah. Udah pasti itu. Ya kan? Iya. Ya, Iya. tapi psikologi itu gimana kita overcome semuanya itu. Ya, konsisten, yang penting konsisten profit gitu ya. Dan jangan sampai kehilangan uang kita di market gitu. Nah, ini paling penting teman-teman ya. Jangan pernah kehilangan uang kita gitu ya. Dan Hmm. tadi saya perhatikan bahwa memang kalau kita trading ya, memang itu sering banget dan memang sangat menguras tenaga gitu ya. Tapi kalau investasi itu memang agak panjang gitu ya. Dan biasanya sih memang lebih menguntungkan Mas investasi ya Ya. dibandingkan kita trading, terutama buat teman-teman yang masih pemula nih, ya kan? Nah, Mm-mm. eh, sebetulnya kalau saya perhatikan juga gitu ya, bahwa teman-teman ini suka gundah, Mas. Misalnya gini, terutama yang untuk yang investasi ya, ngelihat fotonya merah nih, Mas ya. Ngelihat Mm-mm. fotonya merah, disangka ini udah rugi kayak gitu ya. Mm-mm. Misalnya memang analisanya di awal itu benar gitu ya. Taruhlah under value. Fotonya merah gitu kan. Misalnya sudah berhari-hari atau berminggu-minggu gitu ya. Padahal kan foto merah itu kan eh, bukan berarti kita rugi, tetapi itu baru potensial loss gitu Mas ya, yang harus Mm-mm. dipahami gitu ya. Dan eh, sesuatu yang murah, apalagi saham bagus ya, pasti kalau kondisi marketnya juga bagus juga, pasti kan nanti juga akan naik lagi. Cuma secara psikologinya nih udah ketakutan duluan gitu Mas ya. Padahal Mm-mm. di awal itu sudah benar. Nah, menyikapinya Mm-mm. seperti apa nih Mas? Iya, nyikapinya tetap ya, ini kan tetap eh, tidak boleh buta juga, beli saham kan tidak boleh buta, tetap harus ada analisanya, ya kan. Jadi ya tergantung, kalau kita memang benar-benar yakin dengan analisa kita, ya berarti kan stick to the plan. Nah, Ya, kedua adalah, makanya yang harus bisa jawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Kalau misalnya worst case skenario, perusahaan ini kita salah analisa. Investasi juga bisa salah kok, Mas. Ya kan? ya, Kita nggak bisa benar terus. Nah, kalau salah, siap nggak kita nerima kerugian yang memang kita udah siapin? Gitu. Nah, jadi kalau salah, ya sudah, money manajemennya benar tapi. Oh, kalau saya salah analisa saham, harganya nggak naik, malah turun terus, laporan keuangannya tiba-tiba malah jeblok, ya sudah, saya harus akui saya salah. Gitu. Tapi karena money manajemennya tepat, ya udah nggak masalah. Saya tetap tetap bisa investasi ke yang lainnya. Gitu. Jadi tiga ini harus benar juga ya. Jadi bukan psikologi terus cuma psikologinya pokoknya positive thinking gitu doang ya nggak bisa juga. Tetap psikologi betul. benar, money management benar, skillnya juga benar. Ya jadi psikologi itu stick the plan, tapi biar kalau salah nggak ruginya banyak ya harus tahu money manajemennya. Batas resiko maksimalnya itu berapa? Gitu. Jadi biar nggak terlalu lama gitu ya teman-teman ya. Tadi Ya, misalnya analisanya sudah benar, kemudian ya kita tahulah bahwa itu sebelum kita jual kita juga nggak akan rugi gitu ya. Ditambah money mm-mm, management. Mungkin mm-mm. kita masih ada peluang untuk shifting ke saham-saham lainnya gitu ya. Jadi ini Betul. bagus sekali menurut saya Mas buat pemula ya, metode Mm-mm, metode itu jago analisa, kemudian money management kita bisa tetapkan kira-kira kita bisa terima penurunan kerugian ini berapa gitu ya, dan juga psikologinya kita juga harus
yakin gitulah ya dengan Mhm. apa yang kita ambil gitu ya. Nah, eh, oke, Mas, biasanya nih berapa persen sih kalau misalnya untuk seorang investor ya? Tadi Yap. misalnya kan menurut saya investor itu bisa aja jangka pendek gitu ya. Kan sesuai Mhm. dengan laporan keuangannya itu kan keluar 3 bulanan tuh ya kan. Mhm. Eh, nah, kita bisa analisa kira-kira kinerja laporan keuangannya ini top line, bottom line ini bagus atau enggak gitu ya. Kemudian kalau misalnya salah ya kita bisa aja kita ganti deh kayaknya nih nanti juga ujung-ujungnya secara anual ini juga nggak bagus juga laporan keuangan. Kan kita bisa track ya per 3 bulan tuh sebagai seorang misalnya value investor lah, aliran Mhm. fundamental gitu ya. Nah Mhm. itu kira-kira untuk kerugiannya itu eh, kira-kira berapa persen ya Mas ya yang bisa ditolerir gitu ya sehingga nanti kita juga wah dengan rela hati gitu oke ini akan saya cut loss gitu ya saya tutup gitu ya kemudian kita analisa gitu ya. Nah ini Oke. kira-kira biasanya kalau orang fundamental tuh berapa persen sih Mas? Oke, kalau saya metodenya saya harus balik dulu gini Mas. Kalau yang fundamental, kalau investasi, kita tuh kenal yang namanya margin of safety. Ya. Oke. Jadi kalau kita sebenarnya lebih melihat harga wajarnya berapa dulu gitu. Target harganya Ya. misalnya 1.000, ya kan? Dan setelah dihitung-hitung itu udah pakai hitungan pesimis gitu ya, harga wajar 1.000. Harga saham misalnya 900. Berarti kan Ya. selisihnya cuma 10%. Itu kita nggak bisa pakai patokan, oke kalau turun 10% lagi kita cut loss, nggak bisa. Ya. Nah, jadi biasanya kita lihat margin of safety-nya dulu. Nah, biasa idealnya kalau kita ngitung fundamental, kalau perusahaannya memang bagus, stabil, konsisten, minimal minta diskon 30%. Gitu. Oke. Nah, kalau 30%, kita mikir, wah ini diskonnya udah lumayan, kita mau masuk. Ya. Gitu. Nah, kalau perusahaannya lebih beresiko, lebih cyclical, kita minta margin of safety 50%. Gitu, minimal. Ya kan? Nah, jadi gini, kalau misalnya nih perusahaan bagus, kita udah masuk di margin of safety 30%. Tiba-tiba turun. Turun, misalnya bisa turun 20-an persen, dan di saat itu margin of safety-nya 50%. Loh, malah makin murah nih, makin seneng kan? Gitu, Iya nih. makin makin seneng. Ya udah, kalau itu sebenarnya mau averaging down, asal tetap yakin, nggak masalah. Karena kita selalu ngelihatnya, oh ini margin of safety-nya masih masih bebas. Nah, biasanya cut loss-nya gimana? Kalau saya ya, ini pendapat saya pribadi aja. Oke. Saya biasanya kalau yang investasi nggak punya patokan kayak teman-teman trader yang oke minus 10% saya cut. Biasa saya nggak punya gitu kalau yang buat investasi. Tapi saya akan cut loss ketika analisa saya salah ketika mereka rilis laporan keuangan. Oh. Misalnya Iya. saya biasa ada jangka waktunya, timeline. Ya kan tadi laporan keuangan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Ya udah berapapun pas saya bilang, oh saya udah nggak yakin nih sama kinerjanya. Saya lihat raportnya jelek. Ya sudah, cut dulu aja, berapapun cut dulu deh, nggak apa-apa. Karena ternyata analisa saya, keyakinan saya berbeda dengan kenyataan. Iya. Gitu. Nah, Nah ini jadi kalau ilmu kalau nih ya itu teman-teman. ini pendekatan saya ya Mas ya. Iya ya. Ini pendekatan saya. Ya, memang saya juga setuju sebenarnya dengan Mas Kevas gitu ya, bahwa eh, memang kalau sudah menyimpang dengan apa yang kita yakini gitu ya, lebih baik cut loss aja gitu ya. Mm-mm. Karena kenapa gitu ya? Karena ini akan biasanya sih akan kita juga nggak nyaman gitu ya. Karena biasanya itu ada hal-hal yang kalau kita analisnya di awal itu benar ya, itu awalnya tuh udah ketahuan dan nantinya kesananya itu juga mungkin akan turun lebih dalam kayak gitu ya. Nah, lebih baik kita kalau udah beli investasi itu sesuai dengan keyakinan kita gitu ya. Ya. Analisanya pas, kemudian juga pakai money management gitu ya, yang baik gitu ya. Nah, eh, Mas, kira-kira kalau untuk pemula nih ya, untuk investor pemula, kira-kira terkait dengan money management dan psikologi nih, apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya? Oke. Terutama Money tiga tadi management ya, buat tiga ya. Ada ya, tiga tadi kan money pertama management metode. dulu. Ya. Money management dulu. Oke, money management dulu ya yang harus dipersiapkan adalah dananya. Ya.
Kenapa kadang kita suka deg-degan di market, panik gitu ya, karena kita Hmm. siapin dananya dana yang salah, ya kan? Kita siapin dana yang panas, artinya ini sebenarnya uang masih buat bulan depan, atau ini uang pinjaman online, atau ini uang uang titipan mama. Nah, itu Nggak kan boleh banget bahaya. ya, jangan ya, bahaya Ya, nggak banget. boleh. Makanya yang disiapkan dulu dananya ini beneran dana yang kamu siap untuk kelola gitu. Kemudian kalau saya bilang gini ya, latihan mental, apalagi buat yang teman-teman pemula. Kadang lihat orang, ih gila transaksinya ratusan juta, ih gila ada yang sampai miliaran transaksinya. Jangan ngomongin miliaran dulu. Kamu mencet beli 10 juta berani nggak? Deg-degan nggak? Gitu. Lewatin dulu step by stepnya. Jangan, wah ini ada ada dana, misalnya saya punya dana banyak nih 200 juta gitu. Tapi mencet 10 juta aja masih gemeteran gitu. Mencet buy 10 juta gemeteran. Iya, iya, Jangan. iya. Jangan. Pelan-pelan dulu sampai kita ngerasa, oh saya udah sering kok jual beli dengan transaksi 10 juta, ya, saya yakin udah lebih tenang. Udah dinaikin, naikin misalnya nilai transaksinya jadi besar. Ya itu semuanya step by step. Jadi itu yang disiapin ya, mental, latihan, dan nggak usah buru-buru lah di market gitu. Ya nggak ada yang instan kok teman-teman, kayak yang banyak ketangkap sekarang kan karena ngejual, wah sekarang kaya tuh bisa instan. Ya, padahal di market ya nggak ada yang instan. Itu semua butuh Betul. proses. Latihan dulu, belajar dari pengalaman. Nanti di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu udah lebih matang. Gitu. Nggak harus kayak harapin, wah baru 1 bulan pertama nih, saya harus ngincar target untung 100%. Nah, ya sudah susah banget. Ya itu yang salah. Jadi siapin mental dengan cara latihan. Ya, yang kedua adalah banyak terus belajar. Never ending improvement, never stop learning. Terus belajar, terus kuasai ilmu yang baru, ya kan? Nah, itu yang membuat baik secara skill, money management, psikologi itu juga lebih kuat. Dan yang ketiga mungkin tipsnya adalah bergabung dengan ya cari teman-teman lah, ya kan? Di Ajaib ada fitur grup chat gitu ya. Nah, tapi carinya yang positif, sama-sama satu vibes, mendukung untuk kita belajar. Jangan komunitas yang wah cupu lu analisanya salah, cara gue yang paling bener. Nah itu Oh, iya, yang iya. susah. Ya, tapi cari teman yang kita bisa analisa bareng, bisa belajar bareng, itu membuat kita di market jadi lebih siap. Gitu. Nah, tadi karena Mas Kevas bahas soal chat ajaib nih teman-teman ya. Sepanjang saya juga ada di chatnya ajaib ya, itu juga rata-rata masih positif, masih sehat banget ya. Di sana tuh saling berbagi. Oh, saham ini lagi naik kenceng nih, coba perhatikan gitu ya. Bukannya malah ngatain, wah analisa lu salah nih kayak gitu. Saya jarang banget tuh lihat kayak gitu di chatnya ajaib gitu ya. Oke Mas, tadi menarik banget ya untuk pemula ya. Pemula tadi money managementnya pertama, sebelum investasi saham, beli saham gitu ya, pakai uang dingin dulu, itu penting gitu ya. Ya. Baru nanti uh, uangnya itu misalnya mau masuk dicicil atau langsung gitu ya. Nah itu juga teman-teman diperkuat dengan metodenya juga ya nanti ya, Ya. seberapa meyakinkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman memang udah jago analisa lamsam aja gitu ya, oh saham ini lagi murah gitu, ini ada sinyal naik, baik dari candlestick atau dari apa gitu ya, biasanya untungnya akan lebih besar kalau misalnya teman-teman udah jago gitu ya. Tapi kalau teman masih ragu-ragu, dicicil aja dulu gitu ya. Dan juga nggak usah buru-buru tuh tadi tuh. Jadi kalau dari kecil aja teman-teman udah sistem profitnya tuh udah dapat, feel-nya udah dapat gitu. Begitu ditambah uang gede ya teman-teman sama aja akan profit-profit juga. Tapi kalau dari kecil belum belum bisa profit gitu ya ngapain ditambah? Itu akan beresiko secara dananya teman-teman gitu ya. Kemudian psikologi trading tadi ya, itu juga penting banget gitu. Jadi harus yakin gitu ya. Mas, kita mungkin boleh nih ada sedikit waktu nih buat tanya jawab nih. Teman-teman udah Boleh, boleh. ngebet banget pengen bertanya gitu ya. Oke, ya ada yang bertanya nih Mas ya. Dari Acil Raya ya, pertanyaannya adalah dalam investasi terutama di saham, bagaimana cara mengatur mindset kita ke arah lebih baik Om gitu. Hei, saya belum om-om. Caranya ya itu tetap tetap banyak belajar gitu kan, banyak belajar, baca buku, dengerin kisah-kisah yang inspiratif, itu membuat kita mindsetnya lebih bagus. Kita belajar dari orang yang udah lebih sukses duluan, kayak gitu.
Nah, kedua adalah ya stick to the plan gitu. Kalau saya ya dulu waktu saya awal-awal belajar mungkin karena ini saya udah agak bersih-bersih juga. Kalau dulu saya sampai sampai nulis rules saya di Iya. investasi, bahkan saya juga kan belajar trading juga gitu ya. Saya punya rules, megang saham maksimal 10 gitu. Satu sektor maksimal 30%. Terus kemudian kalau turun 10% saya mau averaging. Ini yang personal saya dulu ya, strateginya Iya. bisa beda-beda baik lagi. Tapi intinya adalah saya nulis apa yang harusnya saya lakukan gitu. Misalnya teman-teman mau berinvestasi gitu. Teman-teman tulis dulu kriteria saham pilihan tuh apa sih gitu. Jadi jangan wah ini banyak dengar A, orang B bilang saham B, orang C bilang saham C gitu. Jadinya kita bingung. Tapi kalau kita punya panduan, punya guideline, itu yang membuat kita tuh bisa stick to the plan. Nah, kadang kita ngomong stick to the plan, tapi nggak tahu plannya itu apa. Nah, kalau dulu saya tulis, gitu. Mungkin karena sekarang, kalau teman-teman dari pengalaman, lama-lama udah hafal di luar kepala, gitu kan. Oh, yang kayak gini udah kita hindarin. Oh, yang kayak gini boleh nih diperhatiin. Nah, jadi, supaya mindset-nya bagus, karena lebih baik, ditulis, gitu. Bahkan, saya selalu percaya bahwa kita tuh pikiran positif itu meng-attract hal yang positif. Ya, jadi pikiran positif menarik hal yang positif. Jadi kita harus nulis dulu juga goal kita apa sih di saham gitu. Kadang orang yang nggak punya goal di saham itu ya terombang-ombang-ambing aja sama market gitu. Ah ya udahlah rugi ya sudahlah, gitulah nanti memang gue mungkin nggak beruntung gitu. Tapi kalau kita punya goal, kita jadi lebih semangat gitu. Oke, saya punya goal, ini tabungan saham saya buat saya merit gitu. Beneran kejadian, saya merit dibayarin semuanya sama saham, capital gain-nya lagi. Nah, jadi Top, Mas. itu yang harus kita harus punya dulu. Kita harus punya goal-goal gitu. Nah, itu membuat mindset kita jadi lebih bagus gitu. Ya, tadi dari pertanyaan Acil ya udah dijawab Mas Kevas ya bahwa supaya kita mindsetnya positif ya tentu saja kita banyak belajar ya, banyak belajar, kemudian kita harus punya plannya tuh kalau bisa ditulis gitu ya. Jadi Ya. teman-teman itu punya strategi apa ya diikutin gitu ya, harus disiplin mengikuti gitu ya. Kemudian ya ikut komunitas lah ya teman-teman ya, misalnya mau di chat ajaib atau belajar dari stock up gitu ya, atau lihat video-videonya Mas Kevas yang sangat luar biasa ya, saya juga sering nonton nih gitu ya. Nah itu Thank you. teman-teman juga akan mendapat inspirasi ibaratnya seperti itu ya, dan siapa tahu itu bisa menjadi pola investasi teman-teman yang sangat positif ke depannya gitu ya, dan juga harus punya goals gitu ya. Tetap belajar, ilmunya udah banyak, ibaratnya ilmu tuh kalau kita punya ilmu banyak, kita pergi ke medan perang, kita bisa pakai strategi macam-macam karena senjata kita tuh banyak gitu ya. Peluang untuk menang kita bertempur itu lebih besar gitu ya. Dan kemudian kita harus punya cita-cita. Kira-kira nanti kalau investasi saham, kita untung gitu ya, uangnya buat apa nih gitu ya. Jadi kita akan belajarnya tuh lebih serius gitu ya. Uang yang Ya. sudah kita hasil kerja keras ini benar-benar kita pertahankan gitu. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi nih, Mas Kevas, atau dua gitu ya. Mungkin ini pertanyaan cukup Boleh. singkat gitu ya dari Les Ariansyah. Mengapa investasi harus long term gitu ya? 1-3 tahun belum profit, apakah harus sabar? Oke, ya harus sabar gitu kan karena gini, kenapa sih investasi harus long term gitu? Karena gini, chance menang untuk ketika megangnya jangka panjang itu lebih tinggi gitu. Kalau Betul, teman-teman lihat setuju. kayak di indeks market, di saham apapun, kita tahu bahwa kecenderungan perusahaan adalah terus bertumbuh gitu kan, makin lama Ya, makin besar, pendapatannya makin tinggi, cuannya makin banyak. Itu kan nature-nya sebuah perusahaan. Nah, makanya ketika dapat saham harga murah ya kita fokusnya jangka panjang. Kenapa? Karena supaya kita bisa memberikan dia ruang untuk perusahaan ini tuh bertumbuh. Nah, kalau oke. perusahaannya bertumbuh, maka ya harga sahamnya akan ngikutin juga. Nah, tapi kadang kita nggak tahu kapan ini bakal naiknya, gitu kan? Ya makanya kita harus sabar. Dan kedua, makanya kita harus punya tadi kalau investasi margin of safety. Nah, kenapa margin of safety itu penting? Karena ibaratnya gini, kita pingin pas beli aja itu udah untung.
sebenarnya. Kenapa? Karena kita udah punya selisih itu yang di tangan tuh sebenarnya. Beli aja itu udah untung. Nah, kalau bisa, kalau investasi itu mindsetnya gitu. Makanya value investing, kita beli itu pas murah, tahu itu under value, jadi baru beli aja sebenarnya udah untung. Jadi tinggal ngikutin waktu, gampang. Tapi kalau misalnya kadang di market kita juga mungkin sering beruntung. Misalnya saya tahu nih harganya under value banget nih, murah banget. Ternyata nggak butuh 3 tahun nih, ternyata 3 bulan aja udah Banyak selesai capai kejadian. target. Nah, banyak juga yang kayak gitu seringnya kan. Ya udah seneng, itu seneng aja ya udah take profit nggak masalah karena udah sesuai dengan target gitu. Jadi Iya, kalau sudah sampai target tapi cuma 3 bulan aja, ya udah bagus malahan iya gitu. malah bagus. Nggak harus diperpanjangin 3 tahun juga tidak apa-apa. Yang penting udah capai target. Nah, kalau 3 tahun belum profit ini perlu dianalisa ya teman-teman ya. Tadi kan Mas Ya, Keva sudah bilang dari sisi metode, money management, sama psikologi. Kalau psikologi kan keyakinan kita ya, money management juga tentunya juga pasti ya teman-teman eh, itu tergantung dari batasan diri sendiri. Pengen cut ya, loss berapa atau pengen untung di berapa gitu ya. Nah, metodenya mungkin ya dari sahamnya. Tadi Mas Kevas kan bilang gitu bahwa perusahaan itu membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Perusahaan yang baik adalah yang bertumbuh, pendapatan yang bertumbuh, laba bersihnya bertumbuh. Nah, hmm, kalau pendapatan dan laba bersihnya bertumbuh, maka nilai ekuitasnya akan naik, valuasinya kalau harganya tetap itu akan turun dan nanti akan mengikuti ke valuasi wajar, maka harga saham itu harus naik. Apakah betul. misalnya teman-teman sering jual beli tapi apa ya kurang tepat, nah itu perlu dievaluasi dari teman-teman ya dari sisi itu kebijakan entry strategi ataupun ya Ya, exitnya apakah terlalu cepat itu perlu dianalisa gitu ya. Nah, hmm, oke mungkin pertanyaan satu lagi Mas Kevas ya ini uh, nah ini cukup basic juga pertanyaannya ya dari Agung Cindy, Mas bagaimana strategi investasi jangka panjang dan terus gimana sih ngatasi keresahan pas saham merah gitu. oke. Ya, strateginya adalah kalau ini ya emang harus analisa dulu gitu ya. Jadi strategi investasi Ya, jangka panjang, kalau saya ada dua gitu. Satu adalah menabung secara rutin. Ya, ini konsep DCA, dollar cost averaging. Ini udah konsep yang dari zaman dulu sampai sekarang itu terbukti berhasil gitu ya. Jadi strategi yang pertama adalah nabung aja rutin, konsisten. Tapi kalau bisa ditambah dengan saham-saham yang memang bertumbuh. Kalau saya biarkan gini, value investing kan terkenal sama namanya value trap, jebakan value kan. betul. Jadi saham sebenarnya nggak gitu bagus, tapi cuma kelihatan murah doang. Nah, salah satu tipsnya adalah make sure bahwa perusahaan ini bertumbuh. Udah itu aja. Karena kalau bertumbuh, ya kayak tadi, nature-nya bisnis pasti bertumbuh gitu kan. Tapi kalau lagi nggak bertumbuh, lagi turun terus semua pendapatannya itu agak susah gitu ya. Nanti saham itu akan naik lagi kalau turn around dari yang turun terus tiba-tiba naik. Nah itu baru mulai naik lagi tuh. Makanya strateginya adalah cari perusahaan yang bertumbuh gitu. Nah ketika udah tahu perusahaan ini bertumbuh, tadi caranya satu dollar cost averaging, nabung secara rutin bulanan. Atau yang kedua harus sabar, nunggu murah. Nah, kalau udah bisa sabar nunggu murah, masuk lamsam banyak, ya kan? Ya udah, habis itu tinggal tunggu saja sampai harganya itu mendekati harga wajarnya, kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau Ya. sahamnya lagi merah, resah, ya udah stick to the plan. Kalau nabung ya tetap nabung. Kalau kalau harganya murah, ya masih ada dana mau dibeliin juga nggak apa-apa, gitu. Stick to the plan teman-teman ya. Jadi Ya, analisanya dulu yang penting. Kalau misalnya ya memang perusahaannya itu bertumbuh, ada growth-nya, terus ada ya istilah-istilah CAGR itu dia naik terus gitu ya. Nah ini memang pada saat masih masih merah gitu ya, ya kita harus yakin aja kayak gitu ya. Bahwa ini memang under value segala macam gitu ya. Nah ini memang tadi bisa dibilang ya perkataan dari Mas Kevas gitu ya, dari pembicaraan tadi ya, itu kalau saya lihat sih memang berharga teman-teman ya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Mas Kevas juga ada share portofolio kan kalau nggak salah ya di video-videonya ya, gitu kan ya. iya Dan ada. ya saya lihat juga hasilnya juga cukup lumayan gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa mengikutinya gitu ya. Ya mungkin
waktu juga nih Mas Kefas yang sudah mau habis gitu ya karena udah Ya, kita udah nggak kerasa udah mungkin 50 menit lebih nih ya. Terima hmm, kasih Mas Kefas atas waktunya. Mungkin saya nggak perlu nyimpulin ya teman-teman ya, karena nanti teman-teman bisa lihat di videonya Ajaib gitu ya. Nanti yap, teman-teman bisa nonton lagi di sana gitu ya, kira-kira apa aja yang udah kita bahas gitu ya. Terima kasih Mas oke. Kefas waktunya atas Makasih malam Mas Yazid. ini, Ya, ilmunya yang sangat berharga, sukses terus Mas Kefas, dan jangan patah semangat untuk terus menginspirasi ya teman-teman investor lainnya. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya hargai teman-teman waktunya malam ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat memberikan sebuah pembelajaran buat teman-teman semua. Oke, saya akhiri IG Live malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kefas. ya, Sampai jumpa sama-sama. lagi. Thank you semuanya. Nah.